Assalamualaikum. Alhamdulillah kali ini aku bikin konten YouTube lagi setelah sekian lama aku berhenti nge-YouTube karena aku bingung harus bikin konten apa lagi karena gak gitu banyak yang nonton. Tapi nggak apa-apa, sekarang aku mesti semangat lagi untuk konten, entah itu banyak yang nonton atau enggak. Kita serahin aja sama Allah, yang penting kita udah berusaha. Nah, sekarang aku mau sedikit sharing ke kalian mengenai endorse, meng-endorse, kayak tips-tipsnya sih biar nggak ngerasa boncos gitu kan. Tapi sebelum kita ke video penjelasannya, teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku, karena menurut aku subscribe itu sangat penting buat aku, biar kalau misalnya ada yang subscribe, ada yang nonton, aku makin semangat bikin kontennya. Jadi langsung aja kita ke penjelasannya. Jadi alhamdulillah kemarin aku dapat rezeki, lebih tepatnya aku ngumpulin uang untuk endorse. Endorse ini sih sebenarnya aku niatkan untuk orang lain mengenal produk yang aku jual, seperti hijab yang aku pakai sekarang. Nah, aku tidak meniatkan kalau misalkan endorse ini aku bakal dapet orderan yang melimpah ruah kayak gitu tuh, enggak sama sekali. Karena apa? Karena menurut aku poin penting dalam mengendorse adalah bukan ditargetkan untuk closing, tapi ditargetkan untuk orang mengenal apa yang kamu jual. Itu menurutku ya. Jadi ketika kamu menargetkan orang mengenal produk yang kita jual itu, kayak ya udah nggak apa-apa, di saat boncos, di saat gak ada yang order ke kita nggak akan ngerasa sakit hati, kita nggak akan ngerasa ngedown. Kenapa ya, padahal aku udah endorse tapi penjualan masih kayak gini-gini aja gitu kan. Kalian gak akan ngerasa kayak gitu karena kalian meniatkan untuk gak apa-apa, yang penting produk aku dikenal dulu. Di saat produk kalian dikenal sama orang, terus kalian masih tetap promosi dengan promosi yang kalian lakukan, nanti juga bakal dapetin hasil yang terbaik sih kalau menurut aku. Jadi untuk mengendorse itu kalian tuh mesti banget niatkan agar produk dikenal aja. Jadi di saat boncos kalian gak ngerasa apa-apa gitu kan. Nah, kedua, untuk mengendorse itu kalian jangan langsung dengan budgeting yang besar. Maksudnya cari yang memang masih rate untuk mengiklankannya tinggi gitu kan, insight-nya tinggi, tapi dengan budget yang minimalis misalkan kayak gitu. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena di saat kalian langsung apa namanya kayak nge-endorse dengan budget yang lumayan, terus hasilnya kayak nggak ada apa-apanya tuh, kalian bakal nyesek banget gitu kan. Jadi better kayak yang kecil-kecil dulu. Kalau misalkan dari yang kecil-kecil ada feedback, misalkan oh ternyata kalau misalkan yang kayak gini feedbacknya kayak gini ya gitu kan. Jadi dari situ kalian mesti belajar lagi gitu, apa yang harus diperbaiki dari si endorse yang murah ini gitu kan. Beda lagi sama yang sama yang udah tiba-tiba nge-endorse gede, terus di saat bener-bener yang kayak nggak ada perubahan itu kalian pasti ngerasa sakit banget, gue males endorse gitu kan. Beda lagi kalau misalkan yang budgetnya kayak 200.000 sampai 500.000, mungkin kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin emang rezeki gue kali ini lagi nggak bagus, misalkan ntar coba endorse lagi ke yang lain yang budgetnya sama gitu kan, kira-kira ada perubahan apa enggak gitu kan. Kalau misalkan kalau budgetnya yang kecil, kalian juga bakal lebih semangat untuk ikhtiarnya gitu. Beda lagi kalau misalkan udah yang kayak itu kan, kadang kita pasti mengalami masa-masa terpuruk aja sih gitu. Jadi belajar mengendorse-nya itu, mengiklankan suatu produk, pakai jasa orang lain itu dengan budgeting yang relatif murah dulu sih kalau menurut aku. Jadi biar nantinya nggak gitu nyesek. Nah, mungkin tips aku untuk mengendorse itu aja ya. Terlebih dari kayak ada orderan apa enggak, kemarin aku mengendorse, alhamdulillah dari segi orderan ada aja gitu, meskipun cuman beberapa orang, tapi untuk orang yang menanyakan produk yang aku jual itu banyak banget, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa dari mereka juga yang nge-save nomor aku, dan bahkan untuk segi followers itu aku lumayan banyak dapetnya, sampai kayak ada 500 orang ya. Karena memang aku mengendorse itu ke orang yang baru-baru ini terkenal di TikTok juga. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, namanya juga ikhtiar. Kita juga nggak yang bisa atau yang atau yang memaksa si talent kayak harus membuat perubahan kepada all shop. Kita kan nggak bisa gitu juga, karena memang itu udah rezekinya masing-masing sih. Kalau misalkan memang belum dikasih jalan sama Allah masalah orderan gitu, yang nggak apa-apa, yang penting kita masih usaha gitu. Perbaiki perbaiki sistem pelayanan di
all shop kita. Terus untuk barang juga coba dilihat-lihat lagi, mungkin ada barang dijekan atau kayak gimana. Dan karena sekarang ada TikTok gitu kan, kalian cobalah promosi, kayak bikin daily kehidupan kalian itu selain selain ngurusin pesanan yang kayak gitu tuh kayak gimana di rumah. Terus juga kebiasaan kalian kalau misalnya ada orang yang order, terus masalah packing kayak gitu-gitu, orang tuh senang banget untuk nonton. Jadi kalian sekarang tuh bisa banget untuk menggunakan media TikTok untuk berjualan gitu, karena sekarang tuh TikTok nggak dipakai yang cuman buat joget-joget aja, karena kebanyakan sekarang itu orang yang jualan pakai TikTok. Karena di saat mereka mengupload video, mereka tuh bisa ngepin barang dagangan dia. Terus di saat barang dagangan dia tuh bisa FYP, kemungkinan orang untuk order juga lumayan banyak gitu. Jadi sekarang mah TikTok bukan lagi bukan lagi tempat untuk joget-joget, tapi TikTok dijadiin tempat buat jualan. Karena kan sekarang juga ada TikTok Shop gitu kan. Jadi kayak ya udah, bisa lebih bereksplorasi lagi kita sebagai owner small business kan, memperkenalkan bisnis kita. Dan kayak itu juga salah satu bentuk ikhtiar kita gitu kan, untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Untuk aku juga sih, masalah kemarin endorsean, disyukuri aja mau segimanapun hasilnya gitu. Karena kan mungkin dari situ juga Allah pengen nguji si anak ini sabar nggak sih, si anak ini bakal tetap usaha nggak sih kalau misalkan orderannya kayak gitu. Kayak padahal dia udah ngeluarin duit lumayan banyak. Jadi ya udah gitu kan, apapun hasilnya kalian harus terima, kalian harus syukuri, karena itu tuh bagian dari proses. Maksudnya bagian dari proses, kayak kita tuh nggak akan tiba-tiba jadi orang kaya, kita nggak akan tiba-tiba jadi orang yang sukses kalau misalkan nggak ada proses. Entah itu prosesnya tuh harus ngalamin rugi dulu, entah prosesnya harus ditipu supplier dulu, entah itu prosesnya dihalangin sama ekspedisi mungkin. Apalagi kalau di kampung kan pengen sukses dengan all shop kadang bingung karena ekspedisi sangat jauh apa kayak gimana. Tapi kan hal-hal yang kayak gitu tuh jadi pemacu ya, biar kalian tuh lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau menurut aku, buat teman-teman yang lagi merintis usahanya seperti aku, tetap semangat. Yuk kita manfaatkan media sosial sekarang ini bukan untuk gaya-gayaan atau segala macam, tapi kita ikhtiarin untuk mencari rezeki. Karena orang tuh gak akan pernah tahu apa yang kita usahain, siapa yang harus kita kasih makan, siapa yang harus kita ya intinya kita usahain gitu segala sesuatunya. Jadi tetap semangat, semoga rezeki kita melimpah ruah, amin, dimudahkan juga. Dan proses yang kita lalui semoga suatu saat nanti bisa mendapatkan hasil yang amin, insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan, amin. Mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat ilmunya. Untuk teman-teman yang mau endorse atau belum punya modal apa kayak gimana, tetap semangat, yuk kita sama-sama kumpulin uang, insya Allah kalau udah waktunya kalian bisa endorse juga dan nikmati semua hasilnya. Pokoknya mau itu bagus apa enggak juga, kalian harus tetap semangat. Dah, kayak gitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku. Terima kasih, assalamualaikum.